Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lutfi Pratama dengan NIM 301181800025. Di sini saya menjelaskan tentang program Langit Biru. Di sini saya akan menjelaskan tentang program Langit Biru. Penjelasan program Langit Biru yaitu merupakan program yang bertujuan untuk mengendalikan dan mencegah pencemaran udara dan mewujudkan perilaku sadar lingkungan, baik dari sumber tidak bergerak atau industri maupun sumber bergerak yaitu kendaraan bermotor. Demikian yang telah disampaikan oleh Dirjen Perhubungan Darat Insinyur Iskandar Abu Bakar MSc saat membuka seminar yang bertema pengendalian emisi gas buang kendaraan bermotor pada tanggal 31 Mei 2005 di Ruang Mataram, Kantor Pusat Departemen Perhubungan. Program Langit Biru diluncurkan pertama kali pada tahun 1996 oleh Kementerian Negara Lingkungan Hidup. Program Langit Biru diluncurkan karena pencemaran udara di perkotaan yang terlalu tinggi dan berdampak buruk terhadap kesehatan masyarakat yang dikaitkan dengan PM10, NO2, dan ozon. Polutan reaktif yang memicu kerusakan jaringan dalam saluran pernafasan melalui mekanisme stres oksidatif dan inflamasi saluran pernafasan. Dan pada jangka waktu yang panjang akan menimbulkan penyakit kronis seperti gangguan pernafasan, penurunan fungsi paru-paru, asma, serta penyakit sistem pernafasan kronis lain. Pada suatu studi yang dilakukan Asian Development Bank atau ADB pada tahun 2002 yang menunjukkan bahwa dampak kesehatan akibat pencemaran udara di Jakarta telah menelan biaya perawatan hingga 1,8 triliun rupiah. Dengan korban utama adalah anak-anak dan menjadi risiko kematian dini, penurunan produktivitas kerja, gangguan produksi pertanian, dan lain sebagainya. Jika tidak dilakukan pengendalian segera pada tahun 2005, biaya tersebut diperkirakan dapat meningkat hingga 4,3 triliun rupiah. Pencemaran udara luar atau outdoor air pollution sering disebut sebagai pencemaran udara ambien. Di daerah perkotaan, sumber utama pencemaran udara luar adalah tingkat kepadatan lalu lintas kendaraan bermotor di jalan raya. Kontribusi pencemaran udara kota oleh lalu lintas diperkirakan sebesar 70%, sementara sisanya bersumber dari industri, pemukiman, dan sumber-sumber lain. Pencemaran udara ambien di wilayah perkotaan di berbagai belahan dunia telah mengakibatkan dampak kesehatan yang merugikan, dan terutama terhadap sistem pernafasan. Anak-anak khususnya yang dengan riwayat asma merupakan kelompok yang paling banyak terkena dampak. Polutan udara ambien yang menjadi fokus perhatian terkait gangguan dan penyakit pernafasan adalah ozon, oksida nitrogen, dan partikulat yang respirable. Sumber utama ketiga jenis polutan tersebut adalah dari emisi kendaraan bermotor. Sejumlah penelitian yang telah dilakukan terhadap anak-anak yang tinggal di pemukiman dekat jalan raya memperlihatkan hasil yang konsisten bahwa anak-anak tersebut berisiko lebih besar untuk menderita penyakit pernafasan. Hal tersebut meliputi kasus asma baru, peningkatan gejala asma ataupun eksaserbasi asma, absensi yang tinggi, serta rawat inap akibat asma yang tinggi. Teknologi otomotif saat ini diupayakan untuk diubah atau ditingkatkan menjadi teknologi berwawasan lingkungan. Salah satu pengembangan dari teknologi otomotif ramah lingkungan yang telah dilakukan oleh industri kendaraan bermotor adalah penyempurnaan dari segi desain maupun perlengkapan treatment emisi gas buang. Selain itu, penyempurnaan motor bensin maupun motor diesel juga akan diimbangi pemanfaatan bahan bakar yang lebih ramah lingkungan. Pengembangan lain adalah teknologi hibrida bensin listrik atau disebut eco-car, atau juga bisa disebut kalau di Indonesia itu LCGC, yang tidak banyak menggunakan bahan bakar sehingga dapat mengurangi polusi. Pengembangan yang lebih canggih lagi adalah teknologi fuel cell, yaitu teknologi yang tidak akan menghasilkan gas buang beracun. Teknologi terakhir ini menjadi harapan bagi teknologi kendaraan eco-car.
Astray Zuzu juga memberikan apresiasi kepada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta yang telah bekerjasama dan mengajak Astray Zuzu sebagai partner aktif dalam penyelenggaraan uji emisi yang digelar sejak 2016. Melalui 2 paket layanan purna jual di seluruh bengkel resmi, Astray Zuzu menjadi sangat siap untuk turut berpartisipasi dengan program Langit Biru yang dicanangkan oleh pemerintah. Paket uji emisi adalah paket yang ditawarkan oleh Astray Zuzu kepada customer untuk memeriksa emisi gas buang kendaraan agar trial menjadi ambang batas gas buang. Adapun Isuzu Health Report atau IHR adalah program yang dapat mendiagnosa kondisi mesin diesel dengan teknologi common rail dan menghasilkan laporan yang cukup detail sehingga mampu mencegah kerusakan mesin yang dapat menyebabkan tingginya tingkat emisi gas buang kendaraan. Astray Zuzu dan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta tercatat pernah menggelar uji emisi bersama, yaitu pada tahun 2017 2 kali, lalu 2018 dan pada tahun 2019 juga 2 kali. Langkah kebijakan Indonesia terkait dengan pengendalian pencemaran udara yang diambil oleh pemerintah adalah program Langit Biru yang telah dicanangkan secara nasional sejak tahun 1996. Walaupun pencanangan program Langit Biru telah dilakukan sejak 13 tahun yang lalu, namun pelaksanaan program melalui kegiatan real baru teruji beberapa tahun kemudian. Pada tahun 2000, pemerintah mulai mengoperasikan jaringan pemantau kontinu otomatis di 10 kota, yaitu Jakarta, Bandung, Denpasar, Jambi, Medan, Palangkaraya, Pekanbaru, Pontianak, Semarang, dan Surabaya. Pemantauan kualitas udara tersebut dilakukan oleh beberapa lembaga pemerintah untuk berbagai tujuan, meliputi pemantauan konsentrasi CO, SO2, NOx, O3, dan debu PM atau PM10. Data yang diperoleh dari pemantauan ini dipergunakan untuk menghitung indeks standar pencemar udara dan ditampilkan pada papan display ISPU yang tersebar di beberapa lokasi dalam kota. Berdasarkan sejumlah penelitian yang dilakukan di beberapa kota di dunia, kebijakan pengendalian pencemaran udara dapat berkontribusi yang secara memadai menurunkan kasus penyakit pernafasan pada anak, terutama asma. Dengan demikian, pelaksanaan program Langit Biru seharusnya mendapatkan dukungan yang penuh dari pemerintah dan serta partisipasi yang tinggi seluruh lapisan masyarakat. Dengan demikian, dapat segera tercapai kondisi penurunan pencemaran udara hingga ke tingkat yang aman bagi kesehatan. Dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.